Sahabat setia Gowor yang dikasih Tuhan, Shalom. Hari ini adalah Selasa 22 Juli 2025. Kita hari ini merayakan pesta Santa Maria Magdalena. Banyak orang keliru dalam memandang Maria Magdalena. Kerap Maria Magdalena disandingkan sebagai perempuan pendosa yang kedapatan berbuat zina. Atau dianggap sebagai seorang pelacur. Telah lebih selama 1400 tahun sosok Maria Magdalena atau Maria dari Magdala disalah mengerti. Padahal tidak ada satupun dokumen atau kitab perjanjian baru yang mengatakan hal itu. Maria Magdalena adalah perempuan Yahudi yang berasal dari sebuah kota nelayan di bagian barat Danau Galilea. Dalam Injil Lukas dikisahkan bahwa dirinya disembuhkan oleh Yesus dari 7 roh jahat yang merasukinya. Dan setelah peristiwa pembebasan dari roh jahat itu, Maria Magdalena mau membaktikan dirinya, hidupnya untuk mengikuti Yesus dengan setia. Dan dialah yang menjadi saksi peristiwa sengsara, wafat, dan kebangkitan Tuhan. Kita akan bersama-sama nanti mendengarkan firman Tuhan. Kisah tentang Maria Magdalena yang menjadi saksi kebangkitan yang pertama itu. Paus Fransiskus menobatkan Maria Magdalena sebagai rasul dari segala rasul. Karena ketulusan hatinya serta keberaniannya dalam melawan kungkungan stigma perempuan di zamannya. Kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan hari ini yang diambil dari Injil Yohanes 20 ayat 1 dilanjutkan ayat 11 sampai dengan 18. Kita siapkan hati kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Katakan Maria, engkau melihat apa? Wajah Yesusku yang hidup sungguh mulia hingga aku takjub. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes, dimuliakanlah Tuhan. Pada hari Minggu Paskah pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur Yesus. Dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis ia menjenguk ke dalam kubur itu dan tampaklah olehnya 2 orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sesudah berkata demikian, Maria menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang kau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman. Maka ia berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepada aku di mana Tuan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka, bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan." Dan juga bahwa Tuhanlah yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat setia Gowor yang dikasih Tuhan, Shalom. Ada seorang oma yang suka sekali meratap akan hidup yang dijalaninya. Ia selalu mengatakan kepada saya, "Romo, kaki oma sakit. Romo, pinggang oma sakit. Aku susah jalan." Saya tahu ratapan oma ini hanya butuh peneguhan dan perhatian saja ya. Maka saya bilang sama oma itu, "Oma,
Oma keren, Oma henkiao liang. Oma salut sekali, sakit-sakit masih ke gereja. Oma the best, inspirasi buat saya yang masih muda. Lalu Oma ini mengatakan kepada saya, Romo bisa aja sih Romo, sambil dia cubit-cubit saya. Dan saya sungguh salut sama Oma ini. Oma ini walaupun sudah tua, usianya lanjut, jalannya sudah susah, namun tetap rajin ke gereja sampai akhir hidupnya. Istimewa. Sahabat setia Guwori yang dikasihi Tuhan. Dalam firman hari ini dikisahkan, Maria Magdalena yang mengira bahwa jenazah Yesus dicuri, sehingga ia sedih meratap. Sampai kemudian Yesus sendiri menampakkan diri kepadanya. Namun karena Maria Magdalena tidak mengenali Yesus, malah mengira Yesus sebagai penunggu taman, akibat kesedihan yang ia alami, kekecewaan yang ia alami, Maria Magdalena tidak mampu mengenali Yesus yang telah bangkit. Seolah-olah ada yang menghalangi pandangan Maria Magdalena sehingga ia menjadi rabun, tidak mampu melihat kehadiran Yesus gurunya. Kemudian Yesus menyapa Maria Magdalena dengan menyapa namanya, Maria. Barulah Maria berpaling dan berkata, Rabuni, yang artinya adalah guru. Saya kira ini menarik sekali untuk kita renungkan proses peralihan dari yang tidak mengenali, rabun, gelap mata, tidak dapat melihat, menjadi mengenali, Rabuni, mengatakan ini adalah guru. Proses ini dalam firman dikatakan Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, Rabuni. Kata berpaling artinya beralih atau mengubah haluan. Kembali yang tadinya tidak fokus, kini kembali fokus sama Tuhan. Yang tadinya berada dalam jalan yang salah, kini mengubah haluan pada jalan yang benar. Maka kata ini sangat istimewa untuk kita renungkan, karena kata berpaling kepada Tuhan mengajak kita untuk memperbaharui hidup, untuk stay tune, berada pada jalan yang benar, jalan bersama dengan Tuhan. Sahabat setia Guwori yang dikasihi Tuhan. Dalam hidup ini kita kerap menjadi pribadi-pribadi yang rabun, yang menutup mata, tidak mampu untuk melihat karya baik Tuhan dalam hidup. Kita lupa untuk bersyukur. Mari kita berfokus pada Tuhan. Mari kita melihat dan merasakan, mengalami pengalaman Rabuni. Pengalaman akan Tuhan yang senantiasa menyertai kita. Maria Magdalena yang awalnya rabun menjadi Rabuni. Karena ia merubah haluan. Ia berpaling kepada Tuhan dan ia menjadi saksi kebangkitan dengan mengatakan, Aku telah melihat Tuhan. Apakah kita juga berani menjadi saksi kebangkitan di tengah kehidupan yang mau mengubah haluan hidup kita dari yang tidak baik menuju ke arah yang baik, dari yang belum sepenuhnya baik menjadi lebih baik lagi. Selamat bermenung, Tuhan memberkati kita selalu, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.